Satu kata berjuta tanda tanya. Sejauh mana janji-janji IKN yang ditawarkan pemerintah? Siapa saja orang-orang yang sudah membeli aset di sana? Dan apakah IKN akan jadi cerita fiksi belaka? Kita akan bahas di video kali ini, jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Gimana sih progres IKN saat ini? Proyek Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 telah menuai banyak kontroversi. Meski beberapa perkembangan telah dicapai, proyek ini lebih banyak dihiasi dengan janji-janji yang menggantung daripada realisasi nyata. Pada tahap awal, berbagai konsultan internasional dan nasional telah disewa dengan biaya tinggi untuk merancang master plan dari IKN. Namun, hingga saat ini, sebagian besar rencana tersebut masih di atas kertas, tanpa banyak bukti nyata di lapangan. Pembangunan fisik yang dijanjikan pemerintah seringkali terhambat oleh birokrasi dan masalah pendanaan, meskipun ada beberapa proyek percontohan yang sedang berlangsung. Penundaan dan ketidakpastian menjadi momok utama yang menghambat kemajuan proyek ini. Berapa dana yang dikeluarkan? Pendanaan proyek IKN telah menjadi sorotan utama, terutama terkait transparansi dan efektivitas penggunaan dana. Hingga saat ini, total dana yang dikeluarkan mencapai triliunan rupiah. Namun, hasil yang terlihat masih jauh dari yang dijanjikan. Dengan anggaran negara yang terbatas, pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk proyek ini, mencapai sekitar 20 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pengeluaran negara di tengah kebutuhan lain yang juga mendesak. Komitmen investasi swasta yang mencapai lebih dari 100 triliun rupiah masih sebagian besar berbentuk janji, bukan uang tunai yang sudah tersedia. Banyak yang meragukan apakah janji investasi ini benar-benar akan terrealisasi atau hanya sekedar angin lalu. Pemerintah juga tergantung pada pinjaman dan hibah internasional yang menambah beban utang negara. Pinjaman ini mungkin akan menjadi beban yang berat bagi generasi mendatang jika proyek ini tidak berhasil memenuhi ekspektasi. 3. Pengusaha yang sudah beli tanah di sana. Banyak pengusaha besar yang telah membeli lahan di IKN. Namun, hal ini juga menimbulkan kecurigaan mengenai transparansi dan kepentingan di balik transaksi ini. 1. Lipo Group. Lipo Group yang terkenal dengan proyek-proyek kontroversialnya telah membeli lahan signifikan. Ada kekhawatiran bahwa kepentingan bisnis akan lebih diutamakan daripada kepentingan publik. 2. Sinarmas Group. Sinarmas Group juga berinvestasi besar, menimbulkan spekulasi tentang hubungan dekat antara pemerintah dan konglomerat besar dalam pengembangan proyek ini. 3. Agung Podomoro Land. Pengembang properti ini berencana membangun perumahan mewah yang mungkin tidak akan terjangkau oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Janji-janji infrastruktur. Janji-janji infrastruktur yang disampaikan oleh pemerintah terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan banyak yang meragukan apakah semuanya itu bisa terwujud atau malah sebaliknya.
satu kota pintar atau smart city. Meskipun ada rencana untuk membangun kota pintar dengan teknologi canggih, implementasi nyata di lapangan seringkali tidak sejalan dengan retorika. Sistem transportasi otonom dan jaringan 5G mungkin hanya menjadi hiasan dalam dokumen perencanaan. 2. Transportasi publik modern. Janji sistem transportasi publik yang efisien seringkali hanya menjadi bahan kampanye tanpa ada tindak lanjut yang nyata. Hal ini mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi masih menjadi impian yang sulit tercapai. 3. Energi terbarukan. Komitmen terhadap energi terbarukan seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa infrastruktur untuk mendukungnya belum memadai. Proyek pengelolaan limbah dan air yang dijanjikan mungkin hanya sebatas rencana tanpa implementasi. 4. Fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan kelas dunia juga menimbulkan skeptisisme. Banyak yang meragukan apakah rumah sakit modern dan sekolah internasional ini akan benar-benar terwujud atau hanya menjadi janji politik semata. Akankah semuanya itu terwujud? Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah apakah semua janji ambisius ini akan terwujud? Banyak yang skeptis mengingat sejarah proyek-proyek besar di Indonesia yang seringkali gagal memenuhi ekspektasi. Meskipun pemerintah menunjukkan komitmen, banyak yang meragukan konsistensi dan kemampuan untuk benar-benar melaksanakan rencana ini. Dukungan politik yang berubah-ubah dan kebijakan yang tidak stabil menjadi hambatan besar. Dukungan investasi. Investasi swasta yang diharapkan banyak yang skeptis akan benar-benar terrealisasi. Banyak investor mungkin mundur jika melihat progres yang lambat dan risiko tinggi yang terlibat. Tantangan seperti perubahan iklim, pandemi, dan dinamika ekonomi global semakin memperumit pelaksanaan proyek ini. Pengelolaan risiko yang buruk dapat membuat proyek ini terjebak dalam masalah yang tidak terduga. Keterlibatan masyarakat. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat lokal masih rendah. Banyak warga yang merasa bahwa proyek ini tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka dan hanya menguntungkan segelintir elit. Secara keseluruhan, meskipun proyek IKN memiliki potensi besar, banyak yang meragukan apakah semua janji ini benar-benar akan terwujud. Tantangan yang ada, baik dari segi pendanaan, pelaksanaan, maupun dukungan masyarakat, membuat masa depan IKN masih penuh ketidakpastian. Proyek ini mungkin akan menjadi salah satu dari sekian banyak proyek ambisius yang hanya menjadi angan-angan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah proyek IKN ini akan terwujud sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita semua? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.